Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Hanif Dava Dwiki Prastia dengan NPM 23041010098. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal-soal yang sudah diberikan oleh Bapak dosen pengampu dalam rangka pemenuhan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah manajemen konflik. Untuk soal pertama, kita diminta untuk menjelaskan apa sih konflik paradoks itu. Menurut pemahaman saya dari apa yang sudah saya pelajari, konflik paradoks atau paradoks konflik itu merupakan sebuah pandangan yang bertentangan tentang menyikapi adanya konflik di sebuah organisasi. Karena di satu sisi kita merasa bahwa adanya konflik ini menimbulkan dampak negatif seperti rusaknya kerjasama tim, kemudian adanya gesekan antar rekan kerja, adanya hambatan terkait kinerja yang dihasilkan ketika adanya sebuah konflik tersebut. Cuman di satu sisi sebenarnya konflik itu juga diperlukan dalam sebuah organisasi, karena tanpa adanya konflik maka tidak ada ide-ide baru, tidak ada adu argumen satu sama lain, dan itu justru membuat organisasi tidak dapat beradaptasi terhadap perubahan. Organisasi tidak dapat berinovasi, sehingga paradoks yang muncul itulah membuat adanya sebuah pertentangan. Bagaimana sih sebenarnya kita harus menyikapi adanya konflik dalam organisasi? Apakah kita harus benar-benar menghindari 100% adanya konflik tersebut, atau justru kita memanfaatkan adanya konflik ini dengan catatan tetap harus menjaga batasan-batasannya agar tidak berlebihan, agar tidak merusak kinerja dari organisasi tersebut. Kemudian untuk soal nomor 2, kita diminta untuk menjelaskan terkait kurva yang ada di soal mengenai konflik versus kinerja. Di kurva tersebut menunjukkan bahwa bentuk kurva ini seperti sebuah gundukan. Di sebelah kiri ini menandakan bahwa konflik ini rendah. Itu disebabkan karena kinerja dari tim ini cenderung stagnan. Tidak ada adu argumen, tidak ada inovasi baru. Kemudian beranjak ke fase atau diagram, atau lebih tepatnya kurva yang di tengah itu menunjukkan bahwa konflik ini optimal atau kinerja ini optimal. Hal itu disebabkan karena dalam organisasi tersebut terdapat sebuah konflik yang dapat dibatasi, dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan berdasarkan hasil yang diberikan dari adanya adu argumen, adanya adu pendapat, adanya pertentangan satu sama lain secara sehat dan profesional tentunya. Kemudian di bagian kanan ini menunjukkan bahwa kinerja atau performa dari organisasi tersebut kembali turun. Hal itu disebabkan karena terlalu berlebihnya, terlalu tingginya konflik yang terjadi dalam organisasi, sehingga merusak adanya kinerja dari atau performa dari organisasi tersebut gitu. Kemudian untuk nomor 3, kita diminta untuk menjelaskan bagaimana seharusnya seorang pemimpin ini mengintervensi. Bagaimana seorang pemimpin ini harusnya mengontrol adanya konflik agar tetap berada pada jalurnya, tidak berlebihan ataupun tidak juga kekurangan. Juga kita diberi instruksi untuk memberikan contohnya. Kembali lagi saya tekankan di sini berdasarkan dari apa yang sudah saya pelajari dan berdasarkan dari apa yang saya pahami, memang sejatinya seorang pemimpin harus senantiasa selalu mengintervensi konflik yang ada dalam organisasi. Karena seorang pemimpin ini harus bisa menjaga intervensi, atau maksud saya menjaga konflik itu bisa tetap optimal, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu rendah, dan juga tidak terlalu berlebihan. Contoh yang bisa saya berikan adalah ketika adanya rapat evaluasi SOP di Sekretariat Daerah Bagian Organisasi. Itu ketika seorang pemimpin melihat adanya staf yang diam-diam saja, adanya staf yang setuju-setuju saja, maka seorang pemimpin harus bisa untuk membuat seperti memicu adanya perdebatan. Seorang pemimpin ini harus bisa mengajukan
pernyataannya atau mengajukan sikapnya terhadap ketidaksetujuan dari draft SOP yang bisa dibilang kaku begitu. Jadi dengan adanya pertentangan tersebut, dengan adanya sikap yang ditujukan oleh pemimpin, akan membuat staf yang ada di situ itu seperti memberikan pendapatnya, dan pastinya pendapat satu sama lain akan berbeda. Dari situ akan muncul, akan ada kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa dibicarakan, yang bisa dioptimalkan, yang bisa disepakati bersama agar mencapai tujuan bersama. Dan ketika posisi adu argumen tersebut justru malah semakin menuju ke arah yang tidak baik, seorang pemimpin harus bisa mengintervensinya juga. Bagaimana dia harus bisa memberikan batasan-batasan, harus bisa kembali untuk menjembatani adanya adu argumen tersebut agar sesuai dengan tujuan awal, yaitu pelayanan untuk masyarakat. Bukan menjadi malah adanya adu argumentasi tersebut tidak profesional berjalannya. Adanya adu argumentasi tersebut justru malah personal. Itu akan merusak kinerja dari organisasi tersebut. Kemudian untuk yang soal keempat, kita diminta untuk menjelaskan matriks tentang resolusi konflik. Kemudian kita juga diberi himbauan atau diberi instruksi untuk memberikan contohnya. Yang pertama adalah bersaing. Bersaing ini sifatnya sangat tegas, tapi tidak kooperatif sama sekali terhadap orang lain. Hal ini biasanya bisa dibilang menghendaki atau memaksakan kehendak sendiri. Saya bisa mengambil contohnya seperti seorang pemimpin instansi yang memangkas anggaran suatu kegiatan tanpa membicarakannya dengan pihak-pihak lainnya dengan tujuan untuk hal-hal yang mendesak. Kemudian yang kedua ini ada menghindar. Menghindar ini sifatnya tidak tegas, tetapi juga tidak kooperatif. Dia seperti namanya menghindar. Dia lebih untuk menghindari konflik atau menunda konflik. Karena hal-hal yang tidak atau hal-hal yang ada mendesak lainnya, ada urusan-urusan yang lebih penting dari konflik tersebut. Contoh yang bisa saya ambil adalah ketika seorang atau dua orang pegawai yang beradu argumen hanya disebabkan oleh letak mesin fotokopi. Di situ sebagai seorang pemimpin atau manajer harus menghindari, harus mengesampingkan itu, tidak ikut campur atau tidak turut serta dalam konflik tersebut, dan dia justru harus mengedepankan urusan-urusan lainnya yang lebih penting, urusan yang mencakup kepentingan bersama. Kemudian yang ketiga ada kerjasama. Ini sifatnya tidak tegas tetapi sangat kooperatif. Kerjasama di sini itu mencerminkan seperti mengalah gitulah. Contoh yang bisa saya berikan adalah ketika seorang staf magang atau pegawai baru yang dia memilih untuk mengalah dan mengikuti format laporan dari seniornya. Tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan, menjaga suasana kerja, karena dia juga posisinya juga sebagai staf magang ataupun sebagai pegawai baru begitu. Kemudian untuk yang keempat ini adalah kolaborasi, di mana sifat dari kolaborasi ini adalah sangat tegas dan juga sangat kooperatif. Karena kolaborasi ini tuh mencerminkan bahwa ada solusi, win-win solution yang didapat oleh kedua belah pihak begitu. Contohnya yang bisa saya jelaskan adalah penertiban PKL oleh Satpol PP, penertiban yang ada di trotoar, PKL yang ada di trotoar oleh Satpol PP. Pastinya Satpol PP juga memiliki kepentingan atau memiliki kewajiban dalam menertibkan PKL yang ada di trotoar. Sedangkan PKL juga pastinya memiliki kebutuhan
memiliki tujuan juga mengapa dia ada di trotoar, karena untuk menyambung hidup, untuk bertahan hidup, untuk sesuap nasi bagi keluarganya begitu. Dan win-win solution yang diterapkan dari contoh adanya kerjasama ini adalah Satpol PP dan PKL ini berdiskusi, kemudian PKL ini ditempatkan di sentra kuliner resmi, sehingga pekerjaan atau kewajiban dari Satpol PP ini tetap terlaksanakan, ketertiban ini tetap tercapai, dan juga pihak PKL yang tadinya di trotoar ini juga tetap mendapatkan pemasukan dengan wilayah yang lebih strategis di sentra kuliner resmi gitu. Kemudian untuk yang terakhir ini, kita atau saya sendiri itu terdapat kompromistik begitu, dimana di kompromistik ini kedua belah pihak saling mengorbankan egonya sehingga untuk mencapai kesepakatan bersama. Contoh yang dapat saya ambil ini ketika divisi A dalam sebuah organisasi atau instansi membutuhkan dana anggaran sebesar 50 juta katakan, sedangkan divisi B juga membutuhkan dana yang sama yaitu sebesar 50 juta. Akan tetapi dana yang bisa digunakan dari instansi tersebut atau dari organisasi tersebut hanya sebesar 25 juta bagi masing-masingnya, tidak bisa 50 juta gitu. Jadi otomatis dua belah pihak ini mengesampingkan kebutuhannya demi ketercapaian tujuan bersama begitu. Jadi kan awalnya 50 juta yang dibutuhkan oleh divisi A, 50 juta juga yang dibutuhkan oleh divisi B. Jadi totalnya ada 100 juta. Sedangkan dana yang bisa digunakan itu hanya 50 juta. Dari 100 juta untuk total 2 divisi yang bisa digunakan hanya 50 juta. Otomatis dari adanya ketetapan tersebut, divisi A ini menurunkan egonya, dia mengesampingkan sebagian keinginannya. Begitu juga dengan divisi B, dia juga mengesampingkan sebagian keinginannya. Akhirnya tercapailah kesepakatan bahwasannya 25 juta untuk divisi A dan juga 25 juta untuk divisi B. Ya, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya berikan. Saya memahami bahwa penjelasan dari saya ini masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.